Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Gunawan dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Rosi Rosmalayu dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Silviani dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Yurina Nabila, saya dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Rifki Putra Padilla, saya dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Nusintia, saya dari kelas 11 MIPA 1. Definisi pernapasan. Pernapasan merupakan kegiatan makhluk hidup yang sangat penting baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Sistem pernapasan yang terjadi pada makhluk hidup merupakan proses penghirup oksigen dan udara, kemudian mengeluarkan gas karbon dioksida dan uap air dengan menggunakan air pernapasan. Sistem pernapasan. Ketika Anda menarik napas atau disebut juga dengan inspirasi atau inhalasi diafragma, dan otot-otot di antara tulang rusuk Anda akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada, sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Udara masuk lewat hidung dan mulut dan melalui proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut-rambut hidung, lalu menunjukkan ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati serangkaian cabang yang ada di paru-paru, yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus dengan berujung di alveolus. Oksigen masuk dari kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru-paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun tergorong dari alveolus menuju ke bronkiolus, bronkus, trakea, hingga keluar melalui hidung. Selain berperan dalam pertukaran udara dan gas, sistem pernapasan juga berperan dalam memelihara dan menyeimbangkan kondisi di dalam tubuh agar tetap stabil. Dalam istilah medis, kemampuan menyeimbangkan kondisi ini disebut homeostasis. Di sini saya akan menjelaskan tentang frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan adalah intensitas memasukkan atau mengeluarkan udara per menit dari dalam ke luar tubuh atau dari luar ke dalam tubuh. Pada umumnya, intensitas pernapasan pada manusia berkisar 16-18 kali. Pernapasan juga diatur oleh pusat pernapasan di otak, sedangkan aktivitas saraf pernapasan dirangsang oleh stimulus atau rangsangan dari karbon dioksida atau CO2. Pada frekuensi pernapasan ini dibagi menjadi beberapa faktor, yaitu dalam faktor umur, bayi dan balita memiliki frekuensi bernapas lebih banyak dibanding orang dewasa. Hal ini disebabkan volume paru-paru yang relatif kecil dan sel-sel tubuh sedang berkembang sehingga membutuhkan banyak oksigen. Orang tua juga memiliki frekuensi napas lebih banyak karena kontraksi otot-otot dada dan diafragma tidak sebaik saat masih muda sehingga udara pernapasan lebih sedikit. Dalam faktor jenis kelamin, frekuensi pernapasan wanita lebih banyak dibanding laki-laki. Hal ini disebabkan wanita umumnya memiliki volume paru-paru lebih kecil dari laki-laki sehingga frekuensi bernapas lebih banyak. Suhu. Semakin tinggi suhu tubuh, semakin cepat frekuensi pernapasan. Hal ini berhubungan dengan meningkatnya proses metabolisme dalam tubuh. Posisi tubuh. Posisi tubuh sangat berpengaruh terhadap frekuensi pernapasan. Pada tubuh yang berdiri, otot kaki akan berkontraksi sehingga diperlukan O2 dan CO2. Sehubungan dengan itu, pada posisi berdiri, frekuensi pernapasan akan meningkat, sedangkan pada posisi duduk atau tiduran, frekuensi pernapasan itu akan menjadi rendah. Di sini saya akan mempresentasikan poin terakhir dari faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan, yaitu tentang kegiatan tubuh. Orang yang banyak melakukan kegiatan memerlukan lebih banyak energi dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan kegiatan, seperti orang tidur atau orang yang sedang bersantai. Oleh karena itu, tubuh memerlukan lebih banyak oksigen untuk oksidasi biologi dan lebih banyak
memproduksi zat sisa. Tubuh perlu menghasilkan frekuensi pernafasan agar dapat menyediakan oksigen lebih banyak. Frekuensi pernafasan setiap orang dapat berbeda-beda tergantung pada kegiatannya atau pada kondisinya. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan juga semoga video kami ini bermanfaat, khususnya untuk kami sendiri dan umumnya untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.